Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Malam hari ini kita akan beribadah di dalam ibadah doa dan penyembahan dan arahkan, fokuskan pikiran hati kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Sebabnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sore hari ini kami akan beribadah di dalam ibadah doa penyembahan yang sudah berada pada pertengahan daripada bulan Januari. Tuhan, mohon urapan-Mu menguasai kami dimanapun kami berada. Kami percaya Roh El Kudus itu akan beserta menyertai kami di dalam ketekunan kami dalam ibadah pada malam hari ini. Engkau memberkati semua pelayan-pelayan yang ada, dan Engkau juga akan mencurahkan berkat-Mu, pembukaan rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk membawakan firman kebenaran daripada Tuhan. Terima kasih. Kami memulaikan ibadah pada malam hari ini dengan rasa syukur dan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu, setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Allah Bapa kita sudah menunjukkan kesetiaannya buat kehidupan kita, sehingga Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Saat ini seberapa rindu, seberapa kita haus, seberapa kita butuh akan firman itu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai daripada Tuhan. Sebegitulah seharusnya kehidupan kita, rindu akan firman Tuhan. Nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang rindu, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui lagu pujian ini sesungguhnya merupakan pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau seorang pribadi dan satu-satunya yang mengenal kehidupan kami. Engkau tahu dan Engkau melihat tidak ada satu sisi pun dari kehidupan kami yang menarik di pemandangan-Mu.
Namun demikian Engkau memanggil dan memilih kami untuk Engkau kasihi Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mendengar seruan jemaat-Mu melalui pujian ini. Bahwa kami rindu Tuhan untuk lebih dekat lagi. Dekat mendekat kepadamu. Tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Karena di dalam dekapan kasih-Mu kami merasakan kehangatan dan indahnya kehidupan ini. Sebab sementara kami hidup di dalam dunia ini, kehidupan kami ditandai dengan penuh pergumulan dan persoalan. Dan Engkaulah satu-satunya tempat kami untuk menyandarkan kehidupan kami. Sehingga di dalam dekapan-Mu kami boleh merasakan keteduhan yang sebenarnya dari hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat-Mu sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah seluruh pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Bagikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan saatnya Tuhan, malam hari ini, sebelum kami datang untuk menyembah, kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua dari hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dan buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar dosa kami tidak menjadi penyumbat turunnya berkat bagi kami semua. Dan ampunilah kami agar dosa-dosa kami tidak menghambat Tuhan pengertian kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dudukkan kami dengan diam dan tenang untuk kami boleh menikmati firman-Mu. Segala kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu kesungguhan kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami mau usir, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah dengan ketenangan dan kuasa Roh Kudus yang mencengkram kehidupan kami boleh menikmati hadir-Mu dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa kami yang di surga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh kemurahan Tuhan malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam suasana ibadah doa penyembahan. Sungguh hati saya bisa bersuka cita, bisa menjumpai saudara dalam pelayanan ibadah malam hari ini. Dari tempat yang penuh bahagia ini saya menyapa kita semua, baik saudara pelayan Tuhan yang datang ibadah secara onsite di tempat ini maupun para pemirsa live streaming dan juga jemaat Tuhan yang mungkin mengikuti ibadah ini secara siaran tunda. Saya menyapa kita semua, selamat malam, shalom, shalom, puji Tuhan saudara. Oleh kemurahan Tuhan kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan pada saat sore hari ini, malam hari ini. Doa dan harapan saya dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan sehat, kuat, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan memandang kehidupan ini dalam sudut pandang Allah yang luar biasa. Baiklah saudaraku, sebelum kita datang untuk menyembah Tuhan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendasari penyembahan kita dengan merenungkan firman Tuhan. Seperti biasa setiap kali saya melayani, saya masih mengajak kita untuk merenungkan dari kitab Rut. Saudara, kita masih mendalami kitab Rut. Kita sudah pada bagian yang keempat atau kelima. Di bagian yang pertama kita merenungkan dari kegagalan sebuah keluarga dalam bertahan di masa yang sukar. Kemudian kita juga sudah merenungkan ketika hidup harus memilih,
kita juga sudah merenungkan keberhasilan Rut dan kesetiaan Rut. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari sosok figur seorang pria. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dari kitab Rut, yang selalu terbersit di benak kita adalah yang ditampilkan adalah sosok Rut, sosok Naomi, sosok Orpa, mungkin Mahlon, Kilion ataupun Elimelek. Sangat jarang sekali orang menyampaikan mengenai sosok figur yang tidak dapat dikesampingkan di dalam kitab Rut. Siapa dia? Dia bernama Boas. Saudara, kita akan membaca ada hal yang menarik dari pribadi Boas yang dapat kita renungkan pada malam hari ini, dan biarlah teladan dan pelajaran yang dapat kita nikmati dari sosok figur yang bernama Boas itu akan membuat kita semakin bergairah untuk dapat menyembah Tuhan. Mari kita baca dari kitab Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Mungkin saya bisa dibantu oleh Bapak Kaleb. Silakan Bapak Kaleb. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Nah, saudara, Naomi itu mempunyai seorang sanak, namanya Boas. Firman Tuhan mengatakan Boas ini seorang yang kaya raya. Kalau Alkitab mengatakan kaya raya, ini benar-benar kaya raya. Jadi bukan sekedar kaya, tetapi benar-benar kaya raya. Itu judulnya kalau saudara baca, Rut bertemu dengan Boas. Boas seorang yang kaya raya. Sedangkan Rut adalah seorang janda, perempuan asing dan miskin. Jadi orang kaya bertemu dengan orang miskin. Saudara, coba selanjutnya dibacakan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Iya, berkata kepada Naomi, apa katanya? Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Murah hati, garis bawah ini hal yang menarik. Nanti kita akan renungkan terus. Dan saud Naomi kepadanya, iya, pergilah anakku. Pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Nah, firman Tuhan mengatakan kebetulan. Nah, kita beberapa bulan yang lalu sudah membahas perihal tentang kebetulan ini. Kebetulan dia berada di ladang Boas. Nanti kita akan singgung sedikit lagi. Terus kemudian lanjut ayat yang keempat. Yang berasal dari kaum Elimelek. Iya. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Iya, cukup dulu. Tuhan kiranya menyertai kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kita mendapati sebuah keterangan status sosial kondisi Boas adalah seorang yang kaya raya. Sedangkan Rut adalah seorang janda asing, lagi miskin dan terpuruk. Nah, Rut ini berkata kepada Naomi, izinkanlah aku memetik atau memungut bulir gandum di ladang orang yang murah hatinya. Nah, kebetulan firman Tuhan menulis kebetulan Rut berada di ladang milik Boas. Dan kebetulan Boas adalah sanak famili dari Naomi, dari keluarga Elimelek. Dan kebetulan Boas adalah seorang yang punya kewajiban untuk menebus keluarga Naomi. Nah, beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan kebetulan yang sedemikian bukanlah kebetulan, saudara. Kebetulan berada di ladang Boas, kebetulan Boas adalah sanak famili dari Naomi, dan kebetulan Boas adalah
orang yang punya kewajiban untuk menebus keluarga Naomi. Kebetulan yang sedemikian bukanlah kebetulan. Pertemuan ini saya punya keyakinan adalah rencana Tuhan. Tidak ada peristiwa yang terjadi di luar kendali daripada Tuhan. Boas orang kaya bertemu dengan Rut orang miskin. Apakah ada ayat yang menguatkan? Coba kita baca. Amsal 22 ayat yang kedua. Amsal 22 ayat yang kedua. Orang kaya dan orang miskin Perhatikan bertemu. saudaraku, ayat ini menarik sekali. Dikatakan orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Hati saya bersorak kegirangan ketika mendapatkan ayat ini. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Saudaraku, saya mempunyai keyakinan bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini semua di bawah kendali Tuhan. Jadi pertemuan Boas yang kaya dengan Rut yang miskin adalah merupakan bagian dari rencana Allah. Amin, saudara. Itu bagian dari rencana Allah. Tuhan bisa memakai orang kaya untuk mengambil bagian dalam rencana Allah. Tuhan juga bisa memakai orang miskin untuk ambil bagian di dalam rencana Allah. Bagi Allah tidak penting soal kaya atau miskin. Tetapi bagi Allah yang terpenting apakah kehidupan kita yang dipanggil, yang dipilih itu mau taat, mau setia, hidup di dalam perkenanan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kita kembali di dalam kitab Rut, kita kembali ke dalam kitab Rut, ada hal yang menarik dari pribadi Boas ini. Sore hari ini saya memberikan tema bagi kita semua. Apa yang dapat kita tarik dari pelajaran dari kehidupan Boas? Boas adalah seorang pribadi yang berkarakter rohani. Saya ulangi, Boas adalah seorang pribadi yang berkarakter rohani. Nah, yang pertama kita melihat, dari mana kita bisa melihat bahwa Boas ini seorang yang berkarakter rohani? Yang pertama, kehidupan Boas berkarakter rohani tercermin dari ucapannya yang menandakan dia sebagai seorang yang beriman dan perilakunya yang menandakan dia seorang pelaku firman. Ya, saya ulangi. Boas adalah seorang yang berkarakter rohani. Dari mana kita melihatnya? Yang pertama, ucapannya menandakan dia seorang yang beriman dan perilakunya menandakan dia sebagai seorang pelaku firman. Ini indah, saudara. Kita perhatikan ayat yang keempat. Setelah Rut berbicara dengan Naomi meminta izin untuk memetik atau memungut jelai, ayat yang keempat, lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Seorang yang kaya, pengusaha, tetapi kehidupannya berkarakter rohani tercermin dari ucapannya. Dikatakan ketika dia bertemu dengan pengerjanya, bertemu dalam tanda petik dengan karyawannya, dia mengatakan, Tuhan kiranya menyertai kamu. Saudara, perkataan saya, perkataan saudara menandakan kita berkarakter rohani atau tidak adalah terlihat dari ucapan itu, beriman atau tidak. Ketika Boas menyapa pengerjanya, dia mengatakan Tuhan kiranya menyertai kamu. Di ayat-ayat yang lain kalau saudara membaca, Tuhan kiranya akan membalas perbuatanmu, Tuhan kiranya akan memberkati kamu. Ada banyak ayat kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya,
perkataan Boas selalu menyertakan kata Tuhan di dalam ucapannya ketika dia menyapa orang. Ini mengartikan saudara bahwa Boas benar-benar percaya bahwa Allah Israel, Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani adalah Allah yang sanggup untuk menyertai, Allah yang sanggup untuk memberkati, Allah yang sanggup untuk membalas setiap orang sesuai dengan apa yang dia lakukan, Allah yang berkuasa untuk memelihara, Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Nah, keyakinan semacam ini adalah hal yang paling mendasar bagi kehidupan kekristenan. Kalau seseorang tidak punya keyakinan iman yang seperti ini, maka segala sesuatu yang dia lakukan itu akan sia-sia, saudara. Itu akan sia-sia. Saat ini ada sebuah pertanyaan sederhana bagi saya dan saudara. Apakah hidup kita yang mengaku kita orang Kristen, yang mengaku diri kita beriman, apakah ucapan kita menandakan kita ini orang yang beriman atau tidak? Contoh sederhana, saudaraku, contoh sederhana. Kalau misalkan saudara bertemu dengan orang yang tidak seiman, yang tidak seiman, lalu mereka bertanya kepada saudara, misalkan, Pak Kaleb, bagaimana kabarmu hari ini? Jawaban saudara sesungguhnya menentukan bagaimana iman saudara. Kalau misalkan orang bertanya kepada saya, Pak Wahyudi, bagaimana kabarmu hari ini? Saya punya beberapa jawaban. Saya menjawab, baik-baik saja, saya sehat. Atau jawaban saya mengatakan demikian, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan saya kesehatan. Itu berbeda, saudara. Itu baru pertanyaan. Belum lagi kalau saudaraku bertemu dengan orang lain. Sapaan kita menandakan siapa diri kita. Apa sih susahnya mengucapkan shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam damai sejahtera. Apa sih susahnya mengucapkan itu? Tapi seringkali kita menggunakan kata-kata candaan, kalimat dari keyakinan yang asing itu terucap dari mulut kita. Dan saya tidak perlu memberi contoh hal itu, saudara. Kalau bertemu sesama saudara seiman, mengapa sulitnya kita mengucapkan shalom, selamat pagi Bapak? Apa susahnya? Jadi maafkan kalau sidang jemaat, entah saudara sedang menelpon saya atau bertemu di tengah jalan, menyapa saya dengan kalimat yang tidak saya mengerti, saya tetap membalas saudara dengan kata shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tujuan saya ingin menguatkan karakter saya. Ini loh, saya ini adalah anak Tuhan, ciri khas saya seperti ini. Jadi mohon maaf, saudara jangan salah prasangka. Jadi walaupun setengah agak bercanda, tetapi saya tetap menghargai saudara. Nah, yang kedua, selain karakternya tercermin dari ucapannya yang menandakan dia seorang yang beriman, Boas ini perilakunya menandakan bahwa dia pelaku firman. Apa yang dilakukan Boas? Boas mengizinkan Rut untuk atau diperbolehkan memungut jelai yang tercecer di ladangnya. Nampaknya ini hal yang sepele. Tetapi ini hal yang luar biasa. Mari kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-23. Jadi Boas ini seorang pengusaha, seorang yang kaya raya, tetapi dia seorang pelaku firman, saudara. Imamat pasal yang ke-23, Imamat pasal yang ke-23, ayat yang ke-22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu. Perhatikan, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu. Perhatikan, Imamat ini
ditulis jauh sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jauh sebelum orang Israel mempunyai ladang-ladang di tanah Kanaan. Jadi perintah ini ditulis di masa Taurat di zaman Musa. Tetapi perintah ini didengarkan dan diajarkan oleh keluarga secara turun-temurun, dan Boas tentu mendengar dari orang tuanya. Terus selanjutnya. Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Iya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Perhatikan, dikatakan demikian. Jangan kau pungut apa yang ketinggalan. Jadi bulir atau jelai gandum itu yang tidak sengaja tercecer atau ketinggalan di ladang, itu hukumnya tidak boleh diambil lagi. Untuk siapa itu? Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin. Orang miskin. Dan bagi orang asing. Dan bagi orang asing, saudara. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi apa yang ketinggalan di ladang itu dikhususkan bagi orang asing dan orang miskin. Tetapi luar biasanya, kita kembali di dalam kitab Rut, tetapi luar biasanya bahwa Boas melakukan satu langkah yang lebih dari sekedar peraturan di masa Taurat. Apa itu? Coba perhatikan ayat yang ke-15. Rut pasal 2 ayat yang ke-15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, iya, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Iya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Iya, diperbolehkan untuk memungut. Janganlah ia diganggu. Ayat 16 ini paling menarik, saudara. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia. Untuk dia. Dan meninggalkannya. Supaya dipungutnya, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Iya, saudara. Boas melakukan satu langkah yang lebih hanya dari sekedar peraturan. Apa yang dilakukan? Boas berkata kepada pengerjanya begini. Nanti kalau dia memungut jelai atau bulir-bulir itu jangan diganggu, itu yang pertama. Yang kedua dia katakan demikian. Tetapi haruslah kamu dengan sengaja. Peraturan Taurat mengatakan yang tidak sengaja ketinggalan tercecer boleh dipungut untuk orang miskin. Tetapi Boas ini dengan sengaja mengambil onggokan gandum itu, dengan sengaja menarik sedikit demi sedikit supaya dengan sengaja dicecerkan. Sekali lagi, dengan sengaja dicecerkan supaya dapat dipungut oleh Rut dan orang miskin lainnya, supaya apa yang diperoleh oleh Rut dan orang miskin lainnya mereka mendapat lebih banyak daripada sekedar yang tertinggal karena tidak sengaja. Ngerti maksud saya? Jadi Boas ini melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, melakukan sesuatu yang heroik. Dia melakukan lebih dari sekedar peraturan. Dengan sengaja dia mengambil onggokan itu, sengaja menjatuhkannya supaya yang diperoleh Rut lebih banyak, supaya yang diperoleh orang miskin itu jauh lebih banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Apakah ketika kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan, kita melayani Tuhan hanya sekedar peraturan? Atau kita bisa memberi diri kita lebih dari sekedar peraturan? Ketika saya melihat apa yang dilakukan Boas, saya teringat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Kalau orang mengadukan karena menginginkan bajumu, berikan juga jubahmu. Ini tidak gampang. Kalau ada orang yang memaksamu berjalan 1 mil bersamamu dengan mereka, berjalanlah 2 mil dengan mereka. Memberikan lebih, saudara. Saya mau katakan, kalau saudara mau melayani Tuhan, mau memberikan sesuatu untuk Tuhan, berikan lebih dari hanya sekedar peraturan, dari sekedar tradisi, dari sekedar apa yang telah ditetapkan, berikan lebih.
Jangan hitung-hitungan ketika kita melayani Tuhan. Karena Tuhan berkuasa memberikan lebih dari apa yang kita berikan. Kemudian saudara, yang menarik berikutnya dari kehidupan Boas adalah Rut pasal 2 ayat yang ke-14, saya bacakan untuk kita. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyapit-penyapit itu dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Saudara, umumnya saya mau ngomong umumnya seorang yang kaya raya, apalagi dia seorang pengusaha, terlalu sangat sibuk untuk mengurusi harta kekayaannya, terlalu sibuk untuk mengurusi pengerjanya, terlalu sibuk untuk mengurusi manajemennya, sampai tidak punya waktu untuk hal-hal yang kecil seperti ini. Ini Boas ketika jam makan siang, dia sendiri turun, dia punya kepekaan, dia mengunjukkan roti bertih gandum kepada Rut dan tentu ke pengerja-pengerja yang lainnya dan tentu kepada orang miskin yang saat itu bersama-sama dengan mereka. Dia memberikan roti. Artinya apa? Boas ini adalah orang yang murah hati. Apa itu murah hati? Kalau saya cari di catatan, murah hati itu adalah orang yang mudah atau suka memberi. Arti lainnya, murah hati itu enggak pelit, saudara. Enggak sekakar gitu. Jadi orang yang murah hati itu orang yang suka dan mudah untuk memberi. Pengertiannya murah hati itu adalah seseorang yang rela berbagi, seseorang yang rela memberikan apa yang menjadi sesuatu yang dia miliki, diberikan kepada orang lain tanpa merasa khawatir, tanpa merasa takut kalau dirinya kekurangan. Nah, itu orang murah hati. Pernahkah kita memberikan sesuatu untuk Tuhan? Pernahkah kita memberikan sesuatu untuk orang lain karena kita menyimpan rasa khawatir? Ini memberi karena keterpaksaan. Tetapi orang yang murah hati, dia memberi tanpa dia berpikir takut untuk merasa kekurangan. Karena Allah itu berkuasa untuk mencukupkan. Satu Korintus 13 itu mengatakan kasih itu murah hati. Jadi Boas sesungguhnya adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Saya sangat diberkati oleh Tuhan, digembalakan di jemaat di tempat ini, saudara. Ketika saya merenungkan tentang perihal murah hati, saya melihat bahwa beberapa jemaat di gereja Johor Lemah Putro, mereka yang diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang lebih. Saya melihat mereka belajar bermurah hati. Mereka belajar bersimpati, bahkan berempati. Di masa pandemi ini saya melihat pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh mereka. Kalau sedikit boleh saya saksikan, sekitar bulan Juli Agustus, saya bersama dengan mungkin jemaat yang lainnya juga terpapar COVID-19. Berminggu-minggu tidak bekerja, saya isolasi mandiri, dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Melalui jemaat yang murah hati, kami selalu didoakan. Bukan hanya sekedar didoakan. Jam-jam makan saya bersama dengan jemaat yang lainnya juga sangat diperhatikan. Kami selalu dikirimi makanan, saudara. Terima kasih. Saat itu kondisi saya memang cukup sangat parah sekali dan saya
nyaris putus asa. Tapi berkat doa saudara dan orang-orang yang bermurah hati, memberikan vitamin, memberikan obat-obatan, memberikan makanan, saya diberkati Tuhan dengan kesehatan sehingga malam hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara. Terima kasih. Kita akan bersama-sama untuk belajar hidup dalam kasih Tuhan, untuk kita boleh saling mengasihi, saling memberi. Saudara, yang terakhir kita melihat pribadi Boas. Pertemuan Rut dan Boas di pengirikan terjadi waktu tengah malam, tetapi hal yang luar biasa yang dapat saya lihat dari sosok figur yang bernama Boas itu apa? Mari kita lihat. Pasal 3 ayat yang ke-8. Pasal 3 ayat yang ke-8. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu. Ya, jadi Rut ini diperintahkan oleh Naomi, dia mengatakan, anakku, apakah tidak ada baiknya aku mencarikan perlindungan bagimu? Boas itu sanak kita, dia itu orang yang punya kewajiban untuk menebus kita. Oleh karena itu malam hari ini, mandilah, beruraplah, dan datanglah, jangan sampai orang lain tahu. Datanglah ke tempat pengirikan. Jadi begitu tengah malam ketika Boas sudah tertidur, Rut datang dengan diam-diam menyelinap lalu menyingkapkan selimut di kakinya, lalu kemudian dia berbaring di kakinya. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Jadi Boas meraba-raba sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Iya, 9. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Hei, siapa engkau ini? Boas terkejut saudara. Terus? Jawabnya, aku Rut hambamu. Apa katanya? Kembangkanlah kiranya sayapmu Kembangkanlah kiranya sayapmu untuk melindungi hambamu. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ayat 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Ya cukup dan seterusnya. Jawaban Boas apa? Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Rut diam-diam menyelinap di tempat pengirikan, dia berbaring di kaki Boas untuk menyerahkan dirinya. Apa yang menjadi respon Boas? Saya melihat hal yang luar biasa. Boas ini adalah seorang pria yang baik, yang mempunyai pengendalian diri. Seorang yang berkarakter rohani, punya kemampuan dalam menguasai diri. Boas mempunyai penguasaan diri yang luar biasa. Boas seorang pria yang mempunyai pengendalian diri yang luar biasa. Bayangkan, saya setiap kali membaca Alkitab itu kadang-kadang berhayal dan membayangkan saudara. Saudara bayangkan, di tengah malam, sekali lagi, di tengah malam, dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda, satu pria, satu wanita, sama-sama dewasa, dan mereka mempunyai kehidupan biologis yang normal. Sekali lagi, satu pria, satu wanita bertemu di tengah malam, mereka kehidupan mereka normal, jauh dari keramaian, tidak ada seorang pun yang tahu, tempatnya sepi, sunyi, jauh dari keramaian. Seorang wanita datang tanpa ada yang memaksa. Seorang wanita datang dengan sendirinya menyerahkan dirinya. Saudara bisa membayangkan hal seperti itu. Dia datang ke tempat Boas. Seandainya terjadi apa-apa, siapa yang berani ikut campur tangan? Seandainya terjadi apa-apa, saudaraku, siapa yang bisa menyalahkan? Tetapi Boas ini mempunyai penguasaan diri. Seorang yang punya penguasaan diri mampu menahan godaan dan mengubahnya menjadi berkat. Saya ulangi, seorang pria atau seorang wanita atau siapapun saudara yang berkarakter rohani, yang hidupmu penuh dengan firman, yang hidupmu penuh dengan kasih, mampu menahan godaan dan mengubahnya menjadi berkat.
Saya waktu membayangkan ini, waduh, tidak ada yang melihat, jauh dari keramaian, sunyi, sepi, seorang wanita datang dengan kesan menyerahkan diri, tidak ada unsur paksaan, datang atas kemauannya sendiri, di tengah malam, sunyi, sepi, padahal mereka sama-sama pria dan wanita dewasa, secara biologis mereka normal. Tetapi Boas punya penguasaan diri yang luar biasa. Seorang pribadi pelaku firman, seorang pribadi yang penuh dengan kasih, pria yang demikian tidak mencari-cari peluang atau kesempatan untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya secara berdosa, tidak. Kalau engkau dan saya merasa hidup ini adalah hidup yang beriman, berkarakter rohani, kita tidak akan mencari-cari kesempatan untuk sesuatu yang berdosa. Seorang pria yang berkarakter rohani menghargai lawan jenisnya tanpa bermaksud sedikit pun untuk menciderai. Demikian juga seorang wanita yang berkarakter rohani yang beriman tidak mencari-cari kesempatan untuk menggoda. Yang dilakukan Rut bukan menggoda dalam tradisi Israel. Yang dilakukan Rut adalah untuk memberitahukan bahwa dirinya ingin ditebus. Jadi tidak ada unsur goda-menggoda. Pria yang baik tidak memanfaatkan situasi dan kondisi untuk memperdayai wanita. Pria yang baik itu tidak tergoda untuk mencemari seorang wanita. Para pria, dimanapun engkau berada, dengar firman Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan. Tidak ada seorang pun yang punya imun daya tahan yang kuat menghadapi godaan. Tetapi kalau orang itu hidup di dalam sebagai seorang pelaku firman, sebagai seorang yang penuh dengan kasih, maka dia punya kemampuan untuk menahan godaan dan mengubahnya menjadi berkat. Saya bertanya kepada seorang hamba Tuhan ini sudah punya keluarga, punya istri, punya anak 2. Saya tanya, tanya ya ya, sambil senyum-senyum saya tanya. Ini kan sudah berkeluarga, kira-kira ini pernah enggak sih mengalami godaan, digoda wanita gitu. Sambil senyum-senyum saya tanya, karena setengah agak-agak malu saya bertanya ini. Kemudian hamba Tuhan ini menjawab begini, aduh Mas Yudi, yang namanya godaan wanita itu rasanya hari-hari, telinga ini seperti ditiup-tiup gitu. Saudara, jangan berpikir engkau hamba Tuhan, engkau kebal. Tidak, saudara. Hamba Tuhan sendiri yang bercerita kepada saya. Rasanya kalau bukan karena Tuhan, godaan itu akan membuat dia tuh kelepek-kelepek gitu. Kita hidup di tengah situasi dunia yang gelap. Kalau bukan karena Tuhan yang memimpin kita, kita pasti akan babak belur jatuh karena godaan. Boas bukan saja seorang pria sebagai pelaku firman yang baik, tetapi Boas adalah seorang pria yang mengubah godaan ini mendatangkan jadi berkat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika saya telusuri lebih dalam, saudara, penguasaan diri ini ternyata di Galatia itu merupakan buah roh, ya. Buah roh itu kasih, sukacita, dan ditutup dengan penguasaan diri. Jadi kalau saya renungkan, Boas ini satu pelaku firman, kedua hidupnya penuh dengan kasih, yang ketiga dia hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Ketika seseorang berkarakter rohani, membangun dirinya berkarakter rohani, sesungguhnya dia sedang membawa dirinya dalam suasana kekudusan.
Kenapa saya katakan ketika kita membangun diri kita berkarakter rohani, kita sedang membawa diri kita dalam hidup dalam suasana kekudusan. Perhatikan, di dalam ruangan kudus ada 3 alat. Yang pertama meja roti sajian, berbicara tentang firman. Yang kedua, pelita emas. Ini berbicara tentang kesaksian Roh Kudus. Boas mempunyai kesaksian penguasaan diri. Penguasaan diri itu merupakan buah dari roh. Boas itu murah hati. Kasih itu murah hati. Boas hidupnya penuh dengan kasih. Berbicara tentang kasih itu berbicara tentang mezbah dupa. Mezbah dupa itu berbicara tentang kasih. Memberi. Jadi kalau kita mengatakan doa penyembahan, itu berarti doa kita itu doa memberi, bukan doa meminta. Penyembahan itu artinya doa kita itu doa memberi, mempersembahkan. Jadi kalau nanti sementara kita akan berdoa menyembah, maka seharusnya kita lebih banyak mempersembahkan kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya meminta ini, meminta itu dan lain sebagainya. Minta dan minta. Terlalu banyak yang kita minta kepada Tuhan. Tetapi terlalu sedikit kita memberikan hidup kita, waktu kita untuk Tuhan. Ya. Boas pelaku firman, punya penguasaan diri, buah dari Roh Kudus, murah hati kasih. Firman, roh, dan kasih. Ketika saya dan saudara membangun diri kita berkarakter rohani, sesungguhnya kita sedang membangun diri kita, membawa diri kita hidup dalam suasana ruangan kudus. Kita sedang bergumul dengan meja roti sajian. Kita sedang bergumul dengan pelita emas. Kita juga sedang bergumul dengan mezbah dupa. 3 perkara ini, meja roti sajian, pelita emas, mezbah dupa. Kalau ada 3 perkara ini dari kehidupan kita, kita punya kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala godaan, bahkan mengubahnya menjadi berkat. Saudara, di tengah situasi yang tidak menentu, kondisi keadaan zaman yang semakin gelap, kita tidak punya kemampuan apapun untuk menghadapinya. Kecuali kalau kita punya 3 perkara ini. Oleh karena itu, penuhkanlah kehidupan kita dengan firman, penuhkanlah kehidupan kita dengan kasih, dan penuhkanlah kehidupan kita dengan Roh Kudus. Tanpa kita sadari, sesungguhnya kita membawa kehidupan kita semua masuk dalam ruangan kudus. Mari kita akan menyembah Tuhan, namun kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami yang penuh dengan segala kelemahan, kekurangan. Tapi biarlah Kau menyempurnakan kehidupan kami. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Katakan hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan kasih. Tuhan, penuhkan ku dengan kasih-Mu. Oh Tuhan, penuhkan
Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkan, dengar kerinduan kami Tuhan. Kami rindu kehidupan kami dipenuhkan dengan firman kasih dan Roh. Penuhkan ku dengan Roh Kudus. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan berlutut untuk kita boleh menyembah kepada Tuhan. Jika saudara bisa berlutut, silakan berlutut. Jika tidak bisa oleh karena kelemahan tubuh dan lain sebagainya, saudara bisa tetap untuk duduk. Tetapi biarlah kita arahkan pandangan kita bersama-sama untuk kita tetap memandang Tuhan. Kita mau menyembah, memohon perkara-perkara rohani. Biarlah kehidupan saya dan saudara dipenuhkan dengan firman. Kehidupan kita dipenuhkan dengan kasih Allah. Kehidupan kita semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Supaya perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan. Sekalipun banyak godaan ataupun rintangan. Dengan 3 perkara ini kita dimampukan untuk melewatinya, saudara. Biarlah kita mau memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sembari kita mempersembahkan kehidupan kita. Supaya kehidupan ini dikerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama akan berlutut untuk menyembah. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Oh Tuhan, Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Kita serukan bersama-sama, katakan. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkan ku dengan Roh. Dengarlah seruan kami. Tuhan
Inilah kehidupan kami, Tuhan. Kami haus akan firman-Mu, bagaikan rusa yang telah lelah letih berjalan di padang belantara, yang merindukan air yang jernih. Inilah kehidupan kami. Kehidupan kami yang lelah, letih, lesu, dan berbeban berat, melewati kehidupan di dunia ini yang bagaikan padang gurun yang luas. Puaskanlah kami dengan firman-Mu, Tuhan. Melewati kehidupan yang tidak mudah di dunia ini. Kami menghadapi ujian, halangan, rintangan, bahkan godaan. Kami membutuhkan kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Jika 3 perkara ini ada di dalam kehidupan kami, sekalipun kami terseok-seok menjalani kehidupan ini, tapi kami pasti mampu oleh kekuatan firman, roh, dan kasih-Mu yang memampukan dan menuntun kehidupan kami. Inilah kehidupan kami, Tuhan. Ini kehidupan kami persembahkan di hadapan. Biarlah kami dari gembala, penatua, pelayan Tuhan hingga jemaat, Tuhan memakai kami menurut panggilan yang telah Engkau tetapkan. Hanya penuhkanlah kehidupan kami dengan perkara-perkara rohani. Kami tidak mampu, Tuhan, menjalani kehidupan ini. Kami perlu, Tuhan, memenuhkan kehidupan kami. Oh, Yesus. Biarlah kami mau belajar berkarakter rohani, seperti pribadi Boas yang berkarakter rohani yang Engkau pakai menjadi bagian untuk menyelesaikan rencana Allah. Kami memuji, kami menyembah, kami memuliakan nama. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Engkau berkenan kami jumpai dalam penyembahan.
Mengalirlah Roh Kudus memenuhi setiap hati. Biarlah Roh Kudus tercurah atas setiap kehidupan yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di dalam ketidakberdayaan kami perlu kasih. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu dan firman. Biarlah kami menjadi puas-puas rohani dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami menyembah. Terima kasih untuk berkat firman. Sikiralawalah siagalalawalah. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami hamparkan kehidupan kami saat malam hari ini di hadapan. Kiranya Engkau melimpahkan kasih-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Biarlah saat malam hari ini kehidupan kami dipuaskan dengan firman kasih dan Roh-Mu yang melimpah atas kami. Biarlah jiwa kami disegarkan oleh-Mu Tuhan. Kami menyembah. Ini kami di sini malam ini Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami tidak mau yang lain Tuhan. Kami mau Tuhan memenuhkan kehidupan kami. Engkau satu-satunya harapan kami. Engkau melihat kehidupan ini Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau memenuhkan kehidupan ini. Agar perjalanan kami melewati hari-hari kami sampai akhirnya Engkau menjemput kami. Kami senantiasa kuat oleh karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar membangun diri kami berkarakter rohani. Dari ucapan kami sebagai orang yang beriman. Dari perilaku kami menandakan kami sebagai pelaku firman. Dan kehidupan kami dipenuhi dan ditandai dengan kasih. Dan kehidupan kami melimpah dalam urapan Roh Kudus-Mu.
Itu yang kami minta daripada-Mu Tuhan. Engkau melihat hati kami mau Engkau memenuhkan. Kami tidak sanggup menjalani sisa kehidupan kami berjalan seorang diri. Kami hanya mampu jika Engkau memberikan perkara-perkara itu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang kita jalani ini penuh dengan pergumulan, penderitaan, dan derai air mata. Kita menghadapi halangan, rintangan, godaan, pergumulan yang tidak mudah. Semakin hari hidup yang kita jalani semakin sukar. Namun biarlah saya dan saudara membangun diri kita berkarakter rohani. Hiduplah penuh dengan firman. Hiduplah penuh dengan kasih. Yang senantiasa mempunyai kehidupan yang menyembah kepada Tuhan. Dan penuhlah dengan Roh Kudus. Tanpa 3 perkara ini tidak mungkin kita mampu untuk menjalani sisa kehidupan yang Tuhan berikan. Tanpa kita sadari, jika kita bertekun di dalam 3 perkara ini, sesungguhnya kita sedang membangun diri kita, membawa diri kita masuk di dalam ruangan kudus. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini beberapa kali lagi. Nanti saya mohon kepada Bapak Kaleb untuk memimpin doa. Tuhan penuhkan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman-Mu, oh Tuhan penuhkan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu, hidupku seperti bejanaku bawa ke surga-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Ya Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ku dengan kasih-Mu, oh hidupku ku bawa padamu. Hidupku seperti perjalanan ku bawa ke surga-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Terakhir, Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Nanti bakal pimpin kita dalam doa. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Hidupku
inilah Tuhan, bejana-bejana kehidupan kami. Sidang jemaat yang saat ini mendengarkan, menyaksikan. Penuhi kami Tuhan dengan firman, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu, agar kehidupan kami berkarakter seperti yang Tuhan sudah contohkan melalui pemberitaan firman, yaitu Boas. Di dalam kemudaannya, kehidupan yang masih bujang, menjadi satu contoh yang baik, mempunyai sifat, karakter, dan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan firman, dengan kasih dan Roh Kudus. Inilah bejana kehidupan kami. Sehingga kami mampu memancarkan sinar kasih daripada Tuhan kepada orang lain. Dan orang lain boleh menerima Yesus itu. Satu-satunya kehidupan yang sudah turun dari surga ke bumi. Dan dia juga satu-satunya kehidupan yang mampu membawa kehidupan kita dari bumi ini masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih, memberkati Bapak Eko Wahyudiono yang sudah membawakan, menguraikan, menyampaikan isi hati Tuhan melalui pemberitaan firman. Memberkati kehidupannya, memberkati hidup nikahnya, memberkati usaha pekerjaannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kepujian, hormat, ucapan syukur hanya kami persembahkan bagi Bapa yang ada di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, akan diteguhkan dan diberkati Charles Yeremia Farfar, sarjana hukum, dan Kristiani Berta Megawati, sarjana hukum,
pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di GPT Kristus Gembala, Jalan Lemah Putra 1 nomor 18 Surabaya. Dan juga Krishna Stefanus Pamungkas dan Priscilla Williantono yang akan diberkati dan diteguhkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di GPT Kristus Gembala, Jalan Lemah Putra 1 nomor 18 Surabaya. Pengumuman yang kedua, untuk ibadah tatap muka pada hari Minggu, maka sebagai update-nya, batas usia yang bisa hadir saat ini adalah minimal 10 tahun dan batas atas maksimal adalah 76 tahun. Untuk remaja sudah mendapat vaksin dosis yang kedua. Untuk dewasa minimal vaksin dosis yang pertama. Demikianlah pengumuman dan kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudiono. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Usai sudah ibadah kami pada malam hari ini, dan kami yang ada di tempat ini, para pelayan Tuhan akan kembali ke rumah kami masing-masing jauh dekat berkendaraan. Mohon penyertaan Tuhan, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah, maupun mereka yang mengikuti ibadah secara siaran tunda. Siapapun kami dan dimanapun kami berada, mengakhiri ibadah kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang mungkin saat ini di tengah pergumulan, apapun yang menjadi persoalan mereka, tentu Tuhan yang tahu. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah tepat apa yang menjadi persoalan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat, kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam persekutuan Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai dan memberkati kita sekalian. Mulai malam hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.